Dami ni batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiak ka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Horas madita saluna. Tu dia hodung mateho alusima jepek tiki mujung naro tu dia odung mateho dung mateho sai pikir tu dia Buku Eden nomor 528 ini mengawali kalimatnya dengan sebuah pertanyaan. Tu dia ho dung mate ho. Kemana engkau setelah meninggal dunia? Dan ayat 1 diakhiri dengan kalimat sai pikir ma tu dia ho. Pikirkanlah, renungkanlah kemana engkau setelah meninggal dunia. Artinya, sebelum menjawab pertanyaan tu dia ho dung mate ho, kita disuruh berpikir, saya pikir ma. Pikirkanlah kemana engkau setelah meninggal dunia. Dan firman Tuhan di ujung tahun gerejani sekaligus peringatan akan orang-orang yang telah meninggal hari ini mengajak kita merenung dan berpikir sebelum menjawab pertanyaan tu dia ho dung mate ho. Mari kita perhatikan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah kamu ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap hari Minggu di dalam ibadah kita, seperti hari ini, kita selalu bersama-sama mengakui iman percaya kita. Kita selalu bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang di bagian kedua ada kalimat, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini pengakuan iman, ini konfesi. Jadi masih ada hari penghakiman, ada. Firman hari ini mengingatkan tentang itu. Dan setiap minggu kita mengucapkannya. Loh, kan Yesus juru selamat. Ia sudah menyelamatkan kita. Betul, Yesus juru selamat. Tetapi Yesus juga yang menjadi hakim dalam penghakiman terakhir nanti. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya, lalu ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba akan ditempatkannya di sebelah kanannya dan kambing-kambing akan ditempatkannya di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada domba-domba itu, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan sejak dunia ini dijadikan. Sedangkan kepada kambing-kambing yang di sebelah kirinya, raja itu akan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mengapa domba-domba itu diberkati? Mengapa domba-domba yang di sebelah kanannya itu masuk dalam kerajaan surga?
Sedangkan kambing-kambing dikutuk dan dicampakkan ke dalam api kekal, ke dalam api neraka. Domba-domba itu diberkati dan masuk ke dalam kerajaan surga karena ketika Yesus lapar, domba-domba itu memberi Yesus makan. Ketika Yesus haus, domba-domba itu memberinya minum. Ketika Yesus seorang asing, domba-domba itu memberi tumpangan. Ketika Yesus telanjang, domba-domba itu memberinya pakaian. Ketika Yesus sakit, domba-domba itu melawatnya. Dan ketika Yesus dalam penjara, domba-domba itu mengunjunginya. Domba-domba itu atau orang-orang benar itu heran. Dan mereka merasa tidak pernah melakukannya kepada Tuhan Yesus. Mereka jujur, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberimu makan? Kapan kami melihatmu haus dan kami memberimu minum? Kami tidak pernah melakukan semuanya itu. Lalu Tuhan menjelaskan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perbuatan baik mereka itulah yang membuat orang-orang benar itu ditempatkan di sebelah kanan dan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan kepada kambing-kambing atau orang-orang yang di sebelah kiri, yang tidak pernah melakukan perbuatan baik seperti yang Yesus paparkan, orang-orang itu dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata perbuatan menjadi penentu dalam penghakiman terakhir. Ternyata perbuatan menjadi penentu dalam penghakiman terakhir. Loh, bukannya iman. Yesus juru selamat, Yesus sudah menyelamatkan kita. Yang penting kan iman. Yang penting kan iman. Itulah yang diingatkan oleh Yakobus di Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ternyata iman saja tidak cukup. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Dan di Matius 16 ayat 27 Yesus berkata di situ, Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Dan firman Tuhan hari ini dengan jelas mengungkapkan pentingnya perbuatan. Bahkan perbuatanlah yang menjadi dasar pertimbangan Sang Hakim Agung itu, Tuhan Yesus, di dalam memberi keputusan pada penghakiman terakhir. Saudara, di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Yesus bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus yang setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Di dekat pintu rumah orang kaya itu ada orang miskin yang selalu terbaring yang bernama Lazarus, yang badannya penuh borok dan selalu kelaparan. Ngapain Lazarus selalu terbaring di depan pintu rumah orang kaya itu? Ia berharap dapat makan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi malah anjing yang datang menjilati boroknya. Lalu matilah Lazarus dan orang kaya itu. Lazarus masuk ke tempat yang maha indah, penuh damai sukacita di pangkuan Abraham.
sementara orang kaya itu masuk neraka. Penuh penderitaan dan sengsara. Karena sangat kepanasan di neraka, orang kaya itu sangat kehausan. Lalu orang kaya itu meminta kepada Abraham, "Bapak Abraham, tolonglah aku, kasihani aku, suruhlah Lazarus mencelupkan tangannya, ujung jarinya ke air, lalu diteteskannya lah ke lidahku yang kesakitan, sebab aku sangat kesakitan karena kepanasan oleh nyala api ini." Sampai sebegitunya keadaannya. Pertanyaannya, apa kesalahan orang kaya itu? Apa salahnya orang kaya itu sehingga ia dimasukkan ke neraka? Dia kaya, kalau dia menikmati kekayaannya, apa salahnya? Harta-hartanya sendiri, uang-uangnya sendiri, kekayaan-kekayaannya sendiri, nasi narina doi balomona di artana. Dangi lomona di nasi narinai. Tapi kesalahan orang kaya itu adalah ia punya harta yang banyak tapi ia tidak memiliki perbuatan. Itu kesalahannya. Ia tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Ia egois. Perbuatan apa? Seperti kata Yesus dalam firman hari ini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Lazarus yang menderita kelaparan, yang setiap hari berbaring di dekat pintu rumahnya di depan matanya. Ganupari di pabereng-bereng namorai si Lazarusi pea-pea katuraparo ni jolo ni pituna dan peduli ban. Tidak peduli dia. Itu kesalahan dia. Tidak ada yang salah dengan kekayaan dan kemewahannya. Tapi ia salah dan berdosa karena ia tidak peduli terhadap sesamanya. Terutama terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan. Dan masalahnya juga adalah, saudara, dia punya adong do di mana, gudang do di mana. Ay namora di mana? Dia punya dan kepunyaannya sangat banyak, dia sangat kaya raya. Kalaupun sebagian dari yang dia punya itu dia berikan kepada si Lazarus, datung polai terpugu si mana holanalani. Dangi? Hanya dengan memberi makan dan minum dan mengobati Lazarus, dia tidak akan jatuh miskin gara-gara itu. Itu kesalahan orang kaya itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita hidup hanya satu kali, mati pun hanya satu kali. Tetapi ternyata kehidupan kita sekarang sangat menentukan keputusan Tuhan pada saat penghakiman terakhir besok. Kehidupan kita sekarang sangat menentukan bagi jawaban atas pertanyaan, tu dia hodung mati ho. Saya pikir mah. Perbuatan kita di dalam kehidupan kita sekarang sangat menentukan apakah kita domba atau kambing. HP mau lo dihalak bata anak ni habing doa dong ate anggo anak ni biru-biru dah ngadong dah kita he. Mau lo yalap sada marga boru ni sada marga mulai sia nopungna ko anakna tu pahopuna tu ninina tu nonona sampai marudu tudut piga sudut idok mai anak ni habingnya. HP turpuk sadarion anak ni habing dang masuk tu banua gijang bah. Anak di biru-biru dah masuk tu banua gijang. Alai aladang ita dahalak batak na jolo biru-biru rate. Perbuatan di dalam hidup kita sekarang sangat menentukan apakah kita ditempatkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Perbuatan di dalam kehidupan kita sekarang akan sangat menentukan apakah kita masuk ke dalam kerajaan sorga atau dicampakkan ke api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Saudara, perhatikan kalimat Tuhan Yesus di ayat 41. Kepada orang-orang yang di sebelah kirinya Yesus berkata, "Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang seperti yang Yesus uraikan, ternyata mereka dimasukkan satu kelompok dengan iblis. Akan asomar pabahenan sahorong maido sibulis. Marhiti turpukuk sedarion. Alani bisan sadihari dope. Mumpung kita masih hidup, mumpung Tuhan masih memberi kehidupan buat kita, ini adalah kesempatan berharga buat kita untuk berbuat. Bukan hanya berkata-kata, bukan hanya berteori, bukan hanya menghabiskan waktu berdebat, bukan hanya menghabiskan waktu sibuk menghakimi dan menyalahkan. Dan juga bukan hanya berhayal atau berangan-angan, tapi berbuat. Berilah makan orang yang lapar. Berilah minum orang yang haus. Berilah pakaian orang yang telanjang. Lawatlah orang yang sakit. Perhatikan dan pedulilah terhadap sesamamu. Hidup ini hanya sekali, saudara-saudara. Dan semua kita nanti akan menghadapi penghakiman terakhir itu. Karena itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku untuk melayani sesamaku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada minggu pagi hari ini, di minggu ujung tahun gerejawi, sekaligus pada minggu pagi ini hari peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami ini kami harus membuat hidup kami ini bermakna, menjadi berkat, bukan hanya melalui ibadah, tetapi yang terutama adalah melalui perbuatan, tindakan yang nyata, pelayanan yang konkret, terutama memberi pertolongan, belas kasihan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan belas kasihan. Sebab itulah kehendak Tuhan, dan itulah yang menjadi bahan pertimbangan ternyata pada saat penghakiman terakhir nanti. Lekatkan firman-Mu di hati kami Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk melakukan, menghayati, mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa dalam surga, berkati seluruh anggota jemaat-Mu, juga majelis di gereja-Mu HKBP Serpong, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Berkati kami semua Tuhan, agar meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami tetap mempunyai kekuatan, mempunyai pengharapan, damai dan sukacita di dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari demahita tapuji Tuhan marhite buku de nomor 834 ayat sada dohot ayat 2 jalata pasahatma piliata. Salam sonang rohani